Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga majelis kita ini di program Damai Indonesiaku ini seperti ini Allah kumpulkan kita di sini di program ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru kami yang kami sayangi, kami cintai, wabil khusus guru kita semuanya Ustadz Kakalim, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kesuksesan lahir batin dunia akhirat. Dan untuk para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat yang tidak mungkin bahkan tidak bisa disebut namanya satu persatu, ta'ziman limaqamihi, li'ilmihi, li sya'nihi, semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang begitu licin dan mudah untuk mengungkapkan apapun, ingat, tidak semua yang kita dengar harus disampaikan. Dan tidak semua yang kita ketahui harus disebarkan. Dan tidak semua yang kita rasakan harus dituliskan. Kenapa? Hati-hati. Jika tidak bisa menjaga lisan ini, efeknya luar biasa. Sampai ketika ditanya, ya Rasulullah, seperti apa bahayanya lisan? Rasulullah mengatakan, terbanyak yang membuat manusia tersungkur ke dalam neraka itu apa? Min hasaidi al-sinati. Itu kan? Artinya Pak, dari hasil kata-kata yang diucapkan ketika di dunia. Berapa banyak orang dengan kata-kata ini, na'udzubillah, hanya mengatakan akan saya cuma komen, akan saya cuma nge-repost, akan saya cuma jawab iya. Hanya kata-kata iya saja itu terkadang bisa membenarkan sesuatu yang ghibah dan akhirnya ikut terjerumus di dalam kehancuran. Hati-hati lisan ini. Poin pertama yang menyebabkan bahaya terbanyak manusia masuk ke dalam neraka itu karena apa? Lisan. Yang kedua, berapa banyak karena lisan terjadi permusuhan? Ada kan? Karena lisan, na'udzubillah, keluarga jadi tidak akur. Karena lisan, punten, sahabat jadi tidak akur. Karena lisan, suami istri bisa menjadi, punten, tergores hatinya. Kadang-kadang hanya mengatakan kata-katanya, saya tidak pernah bahagia bersamamu mas. Begitu. Kata-kata itu diucapkan tidak 1 jam. Kata-kata itu diucapkan tidak 1 menit. Kalau dengan mata, dasar kamu itu mah malas. Bayangin, kata-kata dasar itu kamu malas, na'udzubillah, hanya beberapa detik diucapkan, tapi efeknya seperti apa? Bertahun-tahun akan teringat. Persis kalau paku ditancapkan, bisa dicabut, tapi jejaknya itu masih ada. Saya yakin di antara pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun berada, mungkin masih ada teringat dalam hati kata-kata fulan sama saya, kata-kata fulana sama saya. Kenapa? Tidak terlupakan. Bahaya lisan itu. Akhirnya apa? Menyimpan perkataan-perkataan yang menyakitkan di dalam hatinya. Itu bahaya lisan. Bisa menjadikan permusuhan, perpecahan karena yang namanya lisan. Yang ketiga, apalagi apabila kita tidak bisa menjaga lisan. Muflis. Muflis itu bangkrut di akhirat. Orang punten. Ketika dikatakan ahli ibadah bukan karena hajinya saja, bukan karena zakatnya saja, bukan karena puasanya saja, bukan karena tahajudnya saja, bukan karena hafalan Qur'annya saja. Tapi percuma kalau tidak bisa jaga lisan. Iya. Nanti di akhirat ada orang melihat pahala kajabali tihama. Seperti gunung yang menjulang tinggi. Dia bangga seakan-akan pede sorga saya ini. Lihat salat saya, zakat saya, haji saya ada. Semua majelis taklim saya, bacaan Quran saya ada, tapi dalam sekejap mata bisa sirna sedikit. Karena apa? Maka Rasulullah mengatakan, atadruna mil muflis?
Kalian tahu siapa yang bangkrut? Di antaranya apa? Ini yang datang dengan amalan banyak, ternyata masalah apa? Datang orang di hadapan, ya Allah dia pernah menghinaku dengan lisannya. Ya Allah dia pernah berghibah tentang aku. Ya Allah dia pernah mempergunjingkan aku. Semua lisan. Maka kebaikan harus ditransfer kepada orang yang pernah dizoliminya di dunia. Habislah pahalanya. Dikatakan orang ahli ibadah itu ternyata bukan ahli sholat, ahli puasa. Tapi di antara paling penting ahli dalam menjaga lisan. Gambaran itu. Sampai ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah wa man najat? Ya Rasulullah berikan kepada saya jalan yang terhebat, yang terbaik untuk keselamatan. Bagaimana caranya agar saya punya jalan menyelamatkan? Rasulullah mengatakan kalimatnya, amsik alaika lisana, jaga lisan ini. Jaga lisan ini. Sekarang ini yang berbicara bukan lisan, udah pindah ke tangan lisannya. Iya kan? Kalau mengatakan katakannya, kalau dikatakan orang yang selamat itu menjaga lisan, sekarang tambah yang menjaga jari. Iya, lisannya diam, cuma jarinya tuk tak. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa celaka karena jarinya. Sekarang, maka kalau melihat apapun yang terjadi di dalam postingan atau apa, atau kejadian apa, punten kita pikirkan, kita renungkan kalimatnya. Ada kabar, jangan asal komen, asal jangan bicara, tapi cek benar apa enggak ya? Cross check ini. Jangan-jangan ini adalah untuk propaganda. Aduh domba, benar apa enggak ya? Apalagi di zaman medsos seperti ini, arus daripada punten berita-berita itu tanpa tersaring, sulit sekali. Apalagi dengan adanya AI ini, gambar mirip, suara mirip, iya kan? Cek dulu ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Itu pertama. Andai kata benar, tanya lagi, perlukah saya komentar? Perlukah saya tanggapi? Perlukah saya jawab? Itu. Andai ternyata yang ketiga, perlu tanya lagi yang ketiga, bagaimana kira-kira kalau jawab ada efek baik atau buruk? Tanya yang ketiga. Andai kata-kata, oh ternyata efeknya baik kalau saya jawab. Ambil yang keempat, caranya bagaimana? Terkadang ada orang bangga menyebarkan Islam, menghebatkan Islam. Kata-katanya ingin luar biasa. Tapi cara berdakwahnya nyakitin orang, ya tidak juga. Kenapa? Cara menyampaikannya pun itu tergantung dengan lisan. Maka Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti siapapun di dalam dakwah, bahkan melindungi namanya. Kan ada 3 orang kan? 3 orang, yang 1 orang mengatakan, pokoknya saya ingin jadi ahli sorga, tapi biar tidak terganggu ibadah, saya akan ibadah full. Berarti saya tidak akan pernah menikah. Akan ibadah terus, karena kalau menikah nanti apa? Susah. 1 lagi, pokoknya saya akan ibadah terus, tanpa apa? Tanpa yang namanya batal. Saya akan puasa tiap saat. 1 lagi mengatakan, kalau saya gak bakalan tidur, terus aja ibadah gak bakalan tidur. Ada tuh orangnya. Rasulullah dakwahnya bagaimana? Apakah Rasulullah tahu orangnya? Rasulullah bilang gini gak? Fulan kamu salah, fulan kamu salah, fulan kamu salah. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ma balu aqwamin. Ada di antara kaum yang menyatakan tidak menikah karena mau ibadah. Ada di antara kaum yang akan terus melek tanpa tidur karena mau ibadah. Ada di antara kaum yang tidak akan pernah buka puasa karena dia akan puasa terus demi ibadah. Rasulullah menyatakan, tapi aku puasa dan aku tidur dan aku menikah. Jawabannya apa? Itu cara menasihatinya. Ingat, gambaran yang luar biasa. Rasulullah mengatakan kalimatnya, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Ini pertama. Lalu yang kedua, nih cara-cara masih dalam lisan. Rasulullah mengatakan wal yasa'kal baituk atau wal yasa'ka baituk. Cukuplah engkau mempunyai tempat ataupun cukuplah engkau sibuk dengan rumahmu. Jadi kadang-kadang kita susah, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk kita pikirkan. Kadang-kadang begitu. Iya, kadang-kadang kita begini nih, ada teman ini gak boleh nih ya, ini gak boleh nih. Kita lagi duduk nih, teman kita ngangkat telepon. Hai apa kabar? Iya, udah barangnya langsung aja kirim ke rumah ya. Nanti insya Allah saya bayar ya, pokoknya gitu aja ya. Selesai, Assalamualaikum. Nanya, barang apa? Gak boleh. Ngapain kepo nanya-nanya? Iya, datang dengan mengatakan, udahlah nanti kirim barang atau bagaimana, nanti saya datang, nanti saya jemput ya. Langsung tanya, siapa yang mau dijemput? Nggak usah.
Nggak usah kepo. Kenapa? Itu terkadang kita pengen tahu apa yang dibicarakan. Nggak perlu. Maka mengatakan waliyasa'ka baituk. Artinya apa? Anda cukup dengan kesibukan diri sendiri. Subhanallah, itu Rasulullah loh yang mengangkat kata-kata itu. Subhanallah. Jadi kalau diungkapkan kata-kata, punten, jaga lisan berarti menjaga hati. Menjaga lisan berarti menjaga api neraka agar tidak menyentuh tubuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazilan guru kita Ustadz Abi Maki yang telah menyampaikan betapa kerasnya tadi beliau menyampaikan untuk berhati-hati terhadap lisan. Jika kita tidak berhati-hati terhadap lisan, maka na'udzubillah kita akan terjerumus pada permusuhan, kemudian juga keburukan, bahkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, tema yang menarik ini akan kita bahas dan kita akan elaborasi lebih dalam lagi dalam segmentasi tanya jawab kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya yang nanti kita akan diskusikan bersama guru-guru kami. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Ustadz Kokolim sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Hanya. Nah, ayah bunda, alhamdulillah kali ini kami akan berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Nah, nanti jamaah yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan kami, pertanyaan Koko, tentunya berkaitan sama tema hari ini. Apa temanya, Bu? Mulutmu harimaumu. Maka alhamdulillah akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah dipersembahkan langsung oleh Luwak Tarik Malaka. Tapi sebagai warga Islam yang baik, warga Indonesia yang baik, mohon ridhonya ya. Kita potong pajak, keluarkan pajaknya. Nah nanti ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan Koko, tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan ya. Nanti Koko pilih 1 saja ya. Yang bisa menjawab pertanyaan Koko. Pertanyaannya adalah, Baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah perkataan yang baik. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan tentang menjaga lisan? Siapa yang bisa menjawab? Tuh, ada lagi? Siapa, Bu? Ada, mana? Oke, baik ya. Koko pilih yang terdekat aja ya. Oke, Mbak boleh berdiri? Boleh berdiri? Boleh? Oke, Mike. Oke, namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Nadira Mevita. Dari, Nadira? Iya. Oke, Nadira ya, cukup ya. Mbak Nadira, jawabannya apa Mbak? Jawabannya apa? Bagaimana Islam mengajarkan bagaimana menjaga lisan? Jawabannya boleh? Jadi jawabannya berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Selamat Mbak, jawabannya benar. Alhamdulillah. Ini ada hadiah persembahan dari Luwak Tarik Malaka sebesar 1 juta. Boleh Mbak? Kita potong Mbak sini, hadap sini Mbak, boleh? Oke ya. Nanti ridhonya ya, mohon foto pajak ya. Oke, sini. Oke. Selamat ya Mbak. Oke, ayah bunda, bapak ibu yang berbahagia. Jangan kemana-mana, setelah ini Damai Indonesia akan hadir setelah pesan-pesan yang satu ini.